Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Alzam Dharma Putra dari kelas 2 TRKJ 2 nomor absen 2 jurusan Teknik Sipil program studi D4 Rekonstruksi Jalan dan Jembatan. Di sini saya akan melanjutkan daripada tugas-tugas aplikasi komputer dengan membuat perencanaan jalan. Lalu sebelumnya kita sudah membuat alignment vertikal dan juga alignment horizontal. Maka selanjutnya kita adalah membuat koridor seperti itu. Baik, di sini sebelum kita membuat koridor, ya, ini adalah trase yang telah kita buat kemarin hingga profil memanjang, diagram superelevasi, vertikalnya dan alignment vertikalnya. Langkah selanjutnya adalah daripada trase atau segmen alignment horizontal, ya, maka kita akan offset dan ganti garis tepi ini, garis tepi jalannya ini dengan keterangan garis row yang sudah dibuat ini. Maka langkah pertama adalah kita offset dulu untuk garis alignment vertikalnya, ya, dengan shortcut offset, ya. Ini kita offset ke sini 15, kita juga offset ke sini 15, maka kan muncul gambar seperti ini. Setelah itu kita akan ganti garis yang putih ini dengan garis row yang telah diberikan oleh Bapak Udi. Baik, dengan cara kita klik MA, ya, lalu kita select ini, ya, kita paskan ke garis putih ini. Begitu juga untuk sisi yang sini. Oke, maka langsung terganti dengan otomatis garis tepi ini tadi jadi garis row seperti itu. Oke, nah langkah selanjutnya kita sudah mulai membuat koridor jalan. Sebelum kita membuat koridor jalan, maka kita make sure, kita pastikan dulu bahwa setiap keterangan di sini adalah sudah sesuai. Ya, kan ini kita lihat ini adalah profil memanjang, ya. Lalu di dalamnya sini ada garis ini adalah alignment vertikal sudah sesuai, ya. Di sini untuk surface-nya, ya, namanya grip form dam alignment horizontal benar. Oke, kalau sudah di make sure semua sudah benar, ya. Lalu kita akan yang pertama membuat assembly jalan, ya. Oke, klik menu koridor, ya. Lalu setelah itu kita pilih create assembly, ya. Ini namanya di sini kita ganti, oke, ya, namanya sesuai cut fill, oke. Setelah itu assembly style-nya kita pilih basic benar, kode set style-nya kita pilih EII BBN kode set style ini. Oke, setelah itu kita oke. Ini kita letakkan di tempat yang kosong, kita letakkan di sini. Nah, ini akan membentuk seperti ini, tapi ini sangat kecil sekali. Untuk mempermudahkan kita, maka kita boleh kasih rectangle atau kasih circular, ya. Saya pilih kasih circular, ya, kita paskan di tengah supaya bisa menjadi center. Yang besar tidak apa-apa, ya, segini misalkan. Oke, setelah seperti ini, maka kita pilih lagi koridor, ya. Setelah itu sub assembly to valix atau bisa shortcutnya Ctrl 3,
ya. Setelah itu kita membuat badan jalan atau lajur, ya. Ini kita pilih lens, ya. Ini ada di sini, kita pilih lens. Setelah itu lens super elevation ROR. Lalu kita klik pada garis merah assembly, ya. Nanti akan muncul keterangan seperti ini, ya. Lalu kita edit daripada lebar, kita pilih width, ya. Di advanced parameters kita pilih width. Nah, ini kan lebarnya masih 3,6, ya. Kita ganti 3,5, ya. Setelah itu kita escape, ya, untuk mengakhiri perintah. Lalu kita ke bahu jalannya sekarang. Maka kita pilih shoulders, ya. Shoulders ada di sini. Lalu kita pilih shoulder extend out. Ya, setelah itu, oke, setelah keluar properties seperti ini, maka kita letakkan kursor pada lingkaran merah pada ini yang paling atas, ya. Ini badan jalannya. Untuk lingkaran merah ini kita klik yang paling atas. Nah, maka akan muncul gambar atau keterangan bahu jalan seperti ini, ya. Setelah itu sama, kita edit dulu di advanced parametersnya, ya. Kita cari kita cari shoulder width. Nah, ini kan masih 2,4. Ini kita ganti 1,5 meter. Oke, ya. Setelah itu yang lainnya ada wave one depth, ya. Ini kita sebelumnya wave one depth, wave two depth sama base depth-nya itu kita jumlahkan sesuai dengan yang ada di sini. Lalu penjumlahannya itu tadi kita tambahkan kepada sub base depth-nya. Maka sebelumnya ini kita nolkan dulu, ya. Berarti kan 0,025 ditambah 0,025 ditambah 1 ditambah ini, ya. Oke, ini kita nolkan. Enter. Second depth-nya enter. Base depth-nya kita nolkan juga, enter. Nah, untuk sub base depth-nya kita kasih 0, oke. Setelah itu kita SQ, ya. Nah, ini kita make sure dulu bahwa semuanya itu apakah sudah sesuai dengan yang kita ubah-ubah tadi. Kita klik bahu jalannya, kita klik properties. Nah, ini kan masih tetap tuh ternyata. Ini kita ubah, ya. Ubah lagi, ubah lagi, ubah lagi. Otomatis. Oke, kita enter, maka akan jadi seperti ini. Oke, ya. Setelah seperti ini, maka kita ganti di oke. Setelah seperti ini, kita X, kita akhiri perintah. Oke, untuk bahu jalannya kan kita sudah make sure bahwa memang benar. Maka setelah itu kita kembali ke badan jalannya. Ya, kita klik kanan, properties. Kita cek apakah tadi sudah berubah. Ternyata belum berubah. Ya, ini masih 3,6. Maka kita ganti ke 3,5 meter.
ya. Setelah itu di use per elevation, tuh ini kita ganti di left lane outside, ya, left lane outside, ya. Nah, seperti itu, ya. Kita enter, lalu kita X. Oke, untuk skalanya kita pastikan sudah 1 banding 200, seperti itu. Oke, untuk selanjutnya adalah untuk selanjutnya kita ke untuk bagian galian dan timbunan. Maka kita scroll sampai terlihat ujung daripada bahu jalan ini. Ya, kita klik ke daylight, ya. Daylight, kita cari daylight. Oke, setelah itu kita ke daylight general, ya. General, lalu klik pada lingkaran ini. Maka setelah itu akan muncul keterangan seperti ini, ya. Lalu kita escape, ya. Kita klik kanan, properties. Oke, maka akan muncul keterangan properti seperti ini, ya. Oke, nah ini sangat banyak sekali keterangannya, ya. Ini ada beberapa keterangan yang harus kita rubah, yaitu, ya, kita lihat di advanced parametersnya, kita cari flat cut slope, flat cut slope. Nah, ini kan 6 banding 1, ini kita rubah ke 3 banding 1. Kita tulis saja di sini keterangan 3, maka akan otomatis teredit 3 banding 1. Lalu medium cut slope, nah ini sama 3 banding 1. Ya, lalu setelah itu step cut slope, kita cari step cut slope. Ya, ini 3 banding 1 sama. Lalu setelah itu flat fill slope. Nah, ini 3 banding 1. Lalu step fill slope. 3 banding 1. Lalu medium fill slope. Fill slope. 3 banding 1. Oke. Setelah itu seperti ini, ya. Lalu kita mirror ke sisi yang sebelah kanan dengan cara kita bloknya ini semuanya. Lalu kita klik kanan, kita mirror. Kita pastikan ngemirrornya itu kita ada di sumbu yang garis merah ini. Kita akan terlihat seperti ini. Ya, ini sudah termirror. Jadi tidak seperti AutoCAD yang kita pakai shortcut MI Enter atau Mirror Enter. Ya. Oke. Setelah itu kita ganti badan jalan bagian kanan ini dengan kita klik kanan, ya. Sub assembly properties, ya. Lalu kita ke parameter, lalu kita cari use parameter. Nah, use per elevation-nya ini kita klik, ya, kita ganti dengan tagline offset karena ada di kanan.
oke, kita oke, maka ini akan sudah terbuat secara otomatis, ya. Lalu langkah yang selanjutnya kita mulai membuat koridor, ya. Kita klik koridor, lalu kita create koridor, ya. Setelah di bagian ini untuk alignment-nya, ya, ini kita pastikan bahwa ini alignment horizontal, ya. Untuk profilnya adalah profil alignment vertikal. Lalu untuk assembly-nya, ya, kita pakai yang ini yang telah kita buat tadi. Untuk target surface-nya kita pakai grid freedom alignment horizontal, ya. Lalu oke, rebuild the corridor. Kita tunggu untuk modelingnya. Nah, kita lihat. Nah, jika sudah seperti ini, ya. Nah, ini ada sepertinya ada keterangan. Oke. Untuk selanjutnya adalah kita memasuki mengedit properties koridor karena gambar ini adalah belum layak untuk menjadi gambar kerja. Maka kita klik koridornya, ya. Setelah itu kita klik kanan, koridor properties, ya. Setelah itu kita pilih codes, ya. Setelah itu ini kita ganti EIIWBN code set style no show, ya. Setelah itu features line, ya. Kita centang pada atau kita artikan centang, ya. Kita centang atau kita matikan checklistnya pada EPS Wave 1, ya. EPS base, EPS base, oke. EPS Wave 2, oke. Lalu kita ke surface, ya. Ini, ya, kita surface, kita create koridor surface-nya dengan ini, ya. Nah, ini kan sudah, ya. Lalu namanya diganti datum seperti itu, ya. Ya, ini kita ganti dengan datum, ya. Lalu specific code-nya kita ganti datum juga, ya. Lalu kita tambah, ya. Ini kita klik, lalu kita centang. Oke, lalu kita ke boundaries, ya. Lalu kita ke datum, klik kanan, dan add automatically. Ya, ini kita pilih ke dialect. Oke.
itu kita rebuild koridornya. Kita akan seperti ini, ya. Kita zoom, ya. Ini untuk yang merah muda ini adalah garis kontur, maka kita sembunyikan, ya, atau hilangkan seperti itu, ya, dengan cara klik garisnya, ya. Kita klik, lalu kita klik kanan, lalu kita ke surface properties, ya. Setelah itu kita pilih ke surface, misalnya kita pilih yang no display, ya. Nah, maka garis merah mudahnya tadi akan hilang seperti ini, dan koridornya seperti ini. Oke, lalu sekarang kita menginjak ke yang selanjutnya adalah kita memberi keterangan atau lambang galian dan timbunan seperti itu. Dengan cara kita klik koridor, klik kanan, koridor properties, kita ke slope and patterns, ya. Setelah itu add slope pattern, ya, pilih garis terluar pada koridor. Ya, kita pilih garis terluar pada koridor. Ya, ini garis terluar. Ya, lalu kita pilih daylight, ya, daylight. Daylight cut, ya, kita pilih yang, jangan lupa kita pilih yang daylight cut, ya. Oke, setelah itu kita pilih garis yang kedua terluar. Yang kedua ini kita pilih hinge atau hinge, ya. Oke, ya. Setelah itu slope patternnya dipilih yang jangan basic. Ini jangan basic, ya. Kita kasih yang EII WBN yang basic cut, ya. Kita oke, ya. Kita lalu add slope pattern lagi, kita yang sisi sebelah sini. Oke, sama saja light cut, oke. Lalu yang kedua ini adalah hinge, oke. Ya, ini jangan basic, kita EII WBN basic cut. Nah, oke. Nah, oke. Nah, lalu akan muncul keterangan kalian dan timbunan seperti ini. Ya, ini tadi untuk cut atau galian. Yang selanjutnya adalah kita ke fill atau timbunan. Ini caranya sama, ya. Kita klik garis terluarnya seperti tadi, ya. Klik koridor, klik kanan, ya, koridor properties, ya. Setelah itu add pattern slope, ya. Kita cari fill yang paling luar gitu, ya. Yang paling jelas supaya tidak membingungkan, ya. Oke, misalkan aja ini daylight fill, oke, ya. Lalu yang secondnya, ya, kita yang hinge, oke. Hmm. Oke, begitu juga untuk yang sisi lainnya.
Ini like fill, oke. Yang sisi selanjutnya hingga oke ya. Ini jangan pilih slope pattern-nya, jangan basic, kita yang EII BPN basic fill. Oke, sama untuk yang ini EII BPN basic fill. Oke, oke, oke. Maka akan terlihat keterangan seperti ini ya. Jadi perbedaan untuk cut and fill ya. Kalau ini kan kalau di Civil 3D itu terlihat warna ya. Untuk yang hijau adalah fill dan yang merah adalah cut. Lalu bagaimana untuk keterangan gambar yang monokrom atau hitam putih, gambar kerja? Maka kita lihat dari garis ininya. Kalau garis yang pendek ini dimulai dari yang terluar, maka itu adalah cut. Ya. Begitupun sebaliknya, kalau gambar garisnya yang pendek ini dimulai dari yang terdalam, pepet yang terdalam, maka itu adalah fill. Jadi itu untuk tutorial cara bagaimana menggambar koridor pada trase jalan. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah tutorial, salah kata, ataupun tutorial yang kurang jelas atau kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.